Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, dan tak tinggal pula teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almaimunah dengan NIM 2012-10122 dari kelas PAI 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum. Nah, sebelum ke pengertian implementasi kurikulum, perlu kita ketahui bahwa kurikulum merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam proses pendidikan dan selalu mengalami proses pembaharuan seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, yang mana sasaran utamanya yaitu peserta didik, masyarakat, dan subjek yang akan diajarkan. Nah, oleh sebab itu, pembaharuan atau pengembangan kurikulum itu harus dipandang sebagai suatu tuntutan pembaharuan agar kurikulum yang berlaku tetap memiliki referensi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada pengertian implementasi kurikulum, yang mana pengertian implementasi menurut Browne dan Wildavsky dalam Usman dan Setiawan mengemukakan makna implementasi adalah sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan pengertian kurikulum menurut Miller and Seller adalah sebagai perangkat interaksi yang bertujuan secara langsung maupun tidak langsung itu dirancang untuk memfasilitasi belajar agar lebih bermakna. Nah, sebelum kurikulum diimplementasikan, maka diperlukan suatu peninjauan secara berkala untuk mengetahui apakah dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan itu dituangkan dalam bentuk materi pelajaran atau metode penyampaiannya telah sesuai atau tidak. Nah, karenanya para perencana dan pengembangan kurikulum itu perlu melakukan analisis secara cermat dan selanjutnya menyusun rencana pembelajaran dengan menentukan model secara mengatur strategi pembelajaran dan mengimplementasikannya ke dalam proses belajar mengajar. Pandangan menurut para ahli mengenai kurikulum sejalan dengan pengertian kurikulum yang masih lazim dipakai di dunia pendidikan Indonesia, yakni kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas Pasal 1 Ayat 19, pengelola sektor pendidikan yang menganggap bahwa kurikulum itu hanya sekedar kumpulan dari materi pelajaran dan metode pengajaran yang akan disampaikan kepada para peserta didik, sehingga tidak banyak pengembangan atau inovasi yang dilakukan, kecuali bila terjadi perubahan atau penyempurnaan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap evaluasi. Nah, yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan ini menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan yaitu menjadikan perencanaan sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dalam melakukan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, pada proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria yang dikumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum, sebuah pengembangan kurikulum. Nah, di mana implementasi kurikulum itu adalah suatu aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter dari peserta didik, di mana implementasi kurikulum ini membutuhkan kemampuan dan keaktifan guru dalam menciptakan berbagai macam kegiatan yang telah diprogramkan.
dalam implementasi kurikulum juga, pengelola satuan pendidikan belum melakukan peninjauan secara berkala untuk mengetahui apakah dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan yang dituangkan dalam bentuk materi dan metode itu penyampaiannya telah sesuai atau tidak. Dan juga masih mengabaikan kegiatan analisis dalam menyusun rencana pembelajaran, dalam menentukan metode serta mengatur strategi pembelajaran untuk mengimplementasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Nah, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua faktor substansi atau isi kurikulum, yang ketiga faktor pendidik, yang keempat faktor iklim dan budaya sekolah, yang kelima faktor sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu faktor peran kepala sekolah. Yang pertama yaitu faktor perencanaan. Nah, implementasi kurikulum itu membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas mengenai bagaimana organisasi dan mekanisme implementasi. Tahapan-tahapan implementasi, kegiatan apa yang harus dilakukan dalam setiap tahapan, kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang harus bertanggung jawab, dan juga setiap kegiatan itu membutuhkan logistik apa yang akan diperlukan, serta berapa sumber daya dan biaya yang diperlukan. Yang kedua yaitu faktor substansi atau isi kurikulum. Nah, dalam faktor substansi ini dapat mencangkup karakteristik kurikulum seperti apakah menjadi kejelasan baik tujuan, pendekatan, ataupun tata kelolanya. Yang kedua yaitu realistik dan relevan sehingga memperkuat kontekstualitas implementasinya. Yang ketiga yaitu kerangka konseptual yang mendasari perkembangan kerangka isi konseptual bahan ajar. Nah, menurut Newstead mengemukakan beberapa faktor substansi kurikulum seperti errors in the construction of the document, content error, and inappropriate content. Nah, di mana faktor pertamanya yaitu adalah kelemahan dalam konstruksi kurikulum, baik perencanaan maupun pengembangannya. Yang kedua yaitu faktor adalah kesalahan dalam hal isi kurikulum dapat menyebabkan anak itu menerima materi yang tidak standar dan akan berimplikasi pada kemampuan anak untuk kompetitif. Sedangkan faktor ketiga yaitu kesesuaian isi kurikulum, yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan integritas sosial dan moral anak. Yang keempat yaitu faktor pendidik. Nah, Altiker menyebutkan ada 3 faktor penting dari guru sebagai faktor-faktor yang membatasi implementasi kurikulum, yaitu yang pertama competentic and attitude, yang kedua decision making participants, dan yang ketiga yaitu quality of collegial relationship. Nah, ketiga faktor ini yang dikemukakan oleh Altiker itu menunjuk pada kompetensi, baik kompetensi profesional, kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, maupun kompetensi sosial. Nah, yang keempat yaitu faktor iklim dan budaya. Nah, inovasi-inovasi baru dapat mencakup tema-tema yang diusung, tata kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan dan isi kurikulum. Nah, dan sistem penilaiannya, di mana inovasi itu membutuhkan perubahan dalam pola pikir, sikap, dan juga iklim serta budaya dari sekolah, sehingga guru dalam tugas kesehariannya itu membutuhkan perubahan mindset atau perubahan cara berpikirnya gitu, dan sikap terhadap pendekatan pembelajaran yang ilmiah yang mengedepankan aktivitas baik secara ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Nah, untuk itu, iklim sekolah itu harus diciptakan dan dibangun sehingga memberikan ruang terbentuknya sikap dan perilaku ilmiah dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu faktor sarana dan prasarana. Nah, dalam implementasi kurikulum baru, sarana dan prasarana itu terdiri atas buku pelajaran, laboratorium pelajaran, dan bahan yang harus tersedia dalam rasio yang mencukupi dan yang memenuhi standar mutu minimal laboratorium. Ketersediaan berbagai media pembelajaran,
baik jenis, bentuk, maupun model yang ada dalam media-media pembelajaran tersebut. Nah, dapat juga berupa media cetak, elektronik, maupun media berbasis lingkungan sekolah. Dan aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana itu oleh peserta didik maupun pendidik. Yang keenam yaitu peran kepala sekolah. Fungsi manajerial kepala sekolah yaitu mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta fungsi pengembangan. Nah, menurut Dimba, beliau mengemukakan ada 5 aspek penting dari peran sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum, yaitu yang pertama yaitu kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisir kegiatan pengembangan. Yang kedua, mengembangkan strategi implementasi yang beragam untuk membimbing guru. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan pengguna dalam menata kelola perubahan kurikulum. Yang keempat, itu melibatkan stakeholders dalam manajemen implementasi. Dan yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dalam implementasi. Mungkin itu materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.